Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini dari kelompok 6 yang terdiri dari Atikotin Minarika dan Septi Anggreni Setiawati Putri yang akan membahas tentang perencanaan dan strategi pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori perencanaan. Teori perencanaan adalah pengetahuan yang terorganisasi secara sistematis dan dapat diterapkan dalam berbagai keadaan yang di dalamnya terdapat sebuah proses yang diawali dari penetapan tujuan, menentukan strategi untuk mencapai suatu tujuan, dan selanjutnya yaitu menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, di mana tujuan utama dalam perencanaan adalah bagaimana teori perencanaan ini dapat membangun wilayah pendidikan menjadi lebih maju dan lebih baik. Perencanaan ini dianggap sangat penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Praktis perencanaan pendidikan ini tidak terlepas dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah sebuah disiplin yang berupaya menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang mendasar yang membentuk dan membimbing organisasi. Proses penyusunan perencanaan strategi. Yang pertama yaitu diagnosis, yang kedua yaitu perencanaan, dan yang ketiga yaitu penyusunan dokumen rencana. Adapun tahap penyusunan perencanaan strategis yaitu 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dimulai dengan menetapkan visi dan misi. Yang kedua yakni tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini dirumuskan berdasarkan misi yang diemban dan dalam rangka menghadapi isu utama yakni isu strategis. Yang ketiga yaitu tahap penyusunan dokumen rencana strategis. Tahap ini dirumuskan secara singkat, tidak terlalu tebal, supaya mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh tim manajemen secara luas. Materi yang kedua yang kita bahas yaitu perencanaan dan peramalan. Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran-sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui melihat pengalaman pada masa lalu. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Perencanaan dan peramalan adalah kegiatan manajemen utama dan paling penting. Keduanya ini saling berhubungan. Peramalan diklasifikasikan berdasarkan horizontal waktu masa depan yang meliputi peramalan jangka pendek, yaitu peramalan ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Peramalan ini umumnya mencakup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan ini umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari poin yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Kotler. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Yang keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi hasil akhir. Jenis-jenis pengambilan keputusan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keputusan individual, yang kedua, keputusan kelompok.
Untuk poin yang keempat, yaitu partisipator dalam perencanaan. Di sini saya dan rekan saya membahas tentang partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui sebuah proses dan tahapan-tahapan tertentu yang sesuai dengan latar belakang sosial dan budaya dari masyarakat setempat. Langkah-langkah strategis yang digunakan untuk menumbuhkan minat masyarakat antara lain yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, perlakuan dan pendekatan. Yang ketiga, pembinaan. Yang keempat, analisis data. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, partisipasi sebagai pengurus komite sekolah. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada tambahan dari teman-teman, bisa memberitahu kepada pemateri. Demikian akhir presentasi dari kelompok 6, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.